Kalian mau beli laptop gaming di 2026 terus masuk ke toko dan tiba-tiba semua salesnya teriak, "Ini udah epic sih bang, NPU-nya misal udah 60 tops, 70 tops, main game pasti rata kanan." Hold up, itu tuh bohong besar. Kenapa? Karena jawabannya ada di video ini. Jadi selamat datang di PTS, Pem Channel tambah smart. Nyatanya buat pure gaming frame rate tinggi NPU di laptop itu nyaris gak ada gunanya untuk saat ini per Agustus 2026. NPU nggak bikin FPS Cyberpunk 2077 kalian itu nggak akan naik segitunya drastis gitu kan FPS-nya. Atau GTA 6 bakal frame rate-nya muntah-muntah, enggak gitu kan. Yang kerja Rodi ngerender tetap GPU kalian, entah itu RTX 50 series ataupun mungkin Intel Arc gitu kan, Intel Arc 140T yang kenceng itu gitu kan, atau yang lainnya misal Radeon. Terus pertanyaannya, kenapa sekarang tiap laptop gaming dari yang entry level sampai yang harganya setara DP rumah KPR atau bahkan mobil second yang 129 juta itu wajib banget tempel stiker AI dan pamer spesifikasi NPU? Apakah ini murni gimmick marketing buat naikin harga atau ada teknologi under the hood yang beneran ngaruh ke experience kita? Nah, biar kita sefrekuensi, kita bedah dulu anatomi chip laptop gaming kekinian macam Intel Core Ultra ataupun AMD Ryzen AI series yang udah dilengkapi sama NPU ya. NPU atau Neural Processing Unit itu ibarat divisi khusus di dalam prosesor yang tugasnya cuma satu aja, yang ngerjain operasi matematika matriks buat AI. NPU ini jago banget buat jalanin kalkulasi presisi rendah ya. Contoh kayak INT8. Buat yang belum familiar sama INT8 ini, analoginya tuh gini ya. Bayangin NPU itu motor matic dan GPU itu kereta barang. Kalau kalian cuma disuruh beli galon sama telur ke minimarket, Indomart ataupun Kopdes gitu kan, di depan komplek ataupun di dekat makam di tengah hutan, itu kan Kopdes ya gitu ya. Banyak yang di sana gitu kan. Pakai motor matic itu lebih hemat bensin ya, kecuali yang di tengah hutan sih ya, kayak Kopdes itu ya gitu kan. Cepat dan efisien itu kan. Itu INT8 ataupun integer 8. Tapi kalau kalian disuruh mindahin material baja 50 ton buat bangun gedung, ya motor maticnya bakal hancur. Kalian butuh kereta barang alias FP32 ataupun floating point presisi tinggi yang ada di GPU discrete laptop gaming. Contohnya di RTX 5090. Masalahnya beberapa orang sering campur adukin angka tops ini, tera operation per second, yang harusnya NPU doang, dia campur adukin sama GPU bahkan sama CPU. Mereka bilang, wah laptop ini punya total 300 tops gitu kan, gabungan. Bro, tops dari NPU itu cuma sekitar 50 sampai 60 tops untuk saat ini ya. Barangkali nanti akan terus naik gitu kan. Sementara RTX 5060 atau 5070 di dalam laptop gaming zaman kekinian gitu kan, itu topsnya bisa tembus di atas 500 buat AI workload. Jadi kalau ada game berat yang butuh proses AI masal kayak DLSS frame gen ataupun ray reconstruction ataupun path tracing, game itu bakal langsung bypass NPU dan nyuruh tensor core di GPU buat kerja. NPU dicuekin tuh kayak mantan yang udah dibuang, udah seharusnya dicuekin dan dibiarkan gitu kan, nggak usah dilirik lagi. Lalu ada yang bilang kalau NPU nggak nambah FPS berarti murni gimmick doang dong. Nah, tunggu. Di sini letak cerdasnya arsitektur laptop gaming modern. NPU itu bukan stiker yang cetak gol. Dia itu gelandang bertahan. NPU menyelamatkan 1% low FPS kalian dari stuttering maut lewat power management dan offloading processing. Contoh case-nya gini, berapa banyak dari kalian yang main game kompetitif sambil buka Discord, nyalain voice comment, voice chat, pakai noise cancellation juga, atau bahkan nyambi streaming tipis-tipis pakai OBS yang ditunjukkan untuk pamer ke banyak orang gitu kan. Nah, dulu kesemuanya itu dengan efek-efeknya, misalkan untuk background blur di kamera ataupun untuk ngefilter suara kipas angin di Discord, itu makan resource CPU banget. Akibatnya ada siklus di mana CPU laptop gaming tuh bottleneck sesaat untuk ngurusin background task karena asupan data dari GPU tuh telat dan
ya akhirnya terjadilah gitu kan 1% low FPS saat main game itu tuh drop banget, patah-patah pas lagi mau flick shot. Lalu dengan adanya NPU, semua tas kecil tapi bikin repot itu kayak Windows Studio Effect tadi, ataupun noise suppression ataupun noise cancelling sampai eye tracking itu dilempar ke NPU. Konsumsi dayanya juga super rendah, paling di 2 sampai 5 watt aja. Resource CPU jadi lega dan dia bisa fokus ngasih instruksi ke GPU. Thermal headroom ataupun sisa jatah suhu dan daya di sistem pendingin laptop pun bisa dialihin penuh ke GPU. Hasil akhirnya frame rate jauh lebih konsisten. Konsistensi itu jauh lebih berharga daripada peak FPS toh yang fluktuatif gitu kan. Lalu ada yang nanya lagi, gimana kalau nanti developer game naruh AI NPC ataupun fisik yang diproses langsung sama NPU? Kedengerannya revolusioner, tapi ada satu tembok raksasa yang bernama memory bandwidth bottleneck. NPU di prosesor laptop gaming itu sharing memori pakai RAM system. Entah itu yang RAM-nya tempel gitu kan, yang LPDDR5X dan kawan-kawannya, ataupun RAM SODIMM DDR5 biasa. Bandwidthnya emang kencang buat ukuran CPU, tapi lambat banget kalau dibandingin sama VRAM GPU. Contoh GPU discrete laptop gaming RTX 5070 Ti gitu kan. Kalau nggak salah dia kan udah pakai VRAM yang GDDR7 gitu kan. Yang jalur datanya itu tuh udah kayak jalan tol dengan 16 jalur kosong melompong. Kalau developer game maksa mindahin kalkulasi aset game berat ke NPU, yang ada malah antri data di RAM system dan akhirnya tabrakan sama aset tekstur dan bikin latency bengkak. Makanya vendor game AAA sampai detik ini masih nggak mau ngasih beban AI dalam game ke NPU. Tensor Core di GPU RTX series Nvidia itu tuh masih sangat overpower buat dikalahin sama sebuah NPU di prosesor laptop AI kekinian. Jadi kita balik ke pertanyaan awal, B laptop gaming di tahun 2026 ini dengan prosesor embel-embel AI NPU apakah krusial ataupun gimmick? Jawabannya menurut gua ada di tengah-tengah ya, tergantung kalian tipe gamers yang kayak apa. Kalau kalian tipe yang beli laptop gaming cuma buat dicolok charger 24/7 di kamar, main game triple A rata kanan dan gak peduli sama daya tahan baterai pas lagi ngetik skripsi dan kawan-kawannya ataupun produktivitas lain, NPU gak akan ngasih impact langsung buat kalian. Gak usah pusingin angka tops dari CPU. Tapi kalau kalian tipe orang yang emang niatnya dari awal beli laptop gaming tipis kayak ROG Zephyrus, Legion Slim ataupun Omen Transren, dan kalian sering pakai laptop itu juga buat produktivitas kayak meeting, ngampus, coding ataupun editing ringan di cafe tanpa colokan, NPU adalah game changer. Daya tahan baterai laptop gaming tahun 2026 ini gila-gilaan iritnya gara-gara background tas AI yang ringan tapi bikin ribet itu ditarik semua ke NPU. Kalian bisa dapat tambahan battery life yang lumayan di sebuah laptop gaming, meskipun ya tambahannya nggak akan setinggi laptop ultrabook macam Zenbook maupun HP Spectre ya. Tapi setidaknya ada value yang nambah dari si daya tahan baterai begitu. Jadi saran gua jangan mau buta sama angka yang ditrackin sama sales lewat brosur-brosur yang mereka sebar. Pahami arsitekturnya, sesuaiin sama use case kalian sebagai calon pembeli. Dan ini tuh nggak hanya berlaku untuk saat kalian beli laptop sih, ya berlaku juga termasuk contoh kayak buat beli mobil gitu kan, ataupun beli rumah, ataupun bahkan cari istri. Jangan lihat angka luarnya aja, pelajari dalamannya dan pahami apa yang lu inginkan, lu butuhkan untuk kehidupan lu gitu kan. Jadi saat udah memiliki barang tersebut, saat udah memiliki istri, itu tuh nggak ada penyesalan di belakang gitu kan. Tapi kira-kira dari case NPU ini, kita ngomongin industri laptop ya, menurut kalian mending uang riset brand itu difokuskan untuk gedein VRAM aja, atau NPU ini emang harus terus di boosting pengembangannya karena dianggap sebuah fitur esensial buat masa depan laptop? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, kita diskusi sehat di bawah. Oke, sekian dulu video kali ini. Gue Yusril, sampai jumpa di video konten BTS dan review-review selanjutnya. Bye bye.